Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama-tama saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk Bapak Ibu yang dari Semarang. Biarlah pagi ini kita akan bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak percaya kalau pagi ini Bapak Ibu semua melimpah dengan sukacita yang dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita walau sedetik. Mari Bapak Ibu semua kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu berdiri, kita akan angkat satu pujian. Roh Kudus Kau hadir di sini.
dengan doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, di pagi hari yang indah ini Tuhan boleh himpun kami dari tempat kami masing-masing, hingga kami boleh bersama bersatu di tempat-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dan ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Bapa di surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu hadirat-Mu melawat setiap kami, menjamah setiap kami, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang bersedih Tuhan diburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami pagi ini sebagai korban syukur kami yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau dan kami rindu memberikan yang terbaik bagi hari dan ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Kami menyerahkan semua hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan kuduskan, sucikan seluruh kehidupan mereka Tuhan, sehingga pelayanan mereka pagi ini menyenangkan hati Tuhan, dan pelayanan mereka menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, seluruh ruangan ini kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, bahkan juga sekeliling tempat ini semua yang dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh Tuhan merasakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan, karena kami percaya setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan ada kuasa yang mengalir kuasa setiap kami. Kami rindu pagi ini kami boleh mempersembahkan yang terbaik sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami pagi ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom Alaikum. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, coba siapa yang percaya bahwa Tuhan itu baik? Angkat tangan. Oh haleluya Bapak Ibu. Nanti kita akan bersama-sama bersuka cita. Kita akan menyanyikan nama Tuhan. Kita akan ada satu pujian Tuhan di surga. Kita perlihatkan sama Tuhan bahwa pagi ini kita sukacita dalam Tuhan.
Puji nama Tuhan, kita sudah banyak memuji nama Tuhan. Untuk waktu selanjutnya saya akan membuka ruang saksian bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya berikan waktu untuk maju ke depan. Kita akan tunggu dengan lagu pujian Kerja Buat Tuhan. What?
yang baik, sungguh kami mengucap syukur karena hari ini kami alami kebaikan-Mu bersama-sama dengan anak-Mu tempat ini. Terima kasih Kau sudah menjadi Bapa kami, Kau sudah melakukan perkara-perkara yang baik dalam hidup kami. Tidak ada satupun rencana-Mu yang jahat dalam hidup kami, tetapi rencana-Mu adalah rencana dari sejahtera yang mendatangkan masa depan kami jauh lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini kami boleh belajar tentang pekerjaan yang baik yang sudah melakukan dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau menikmati, kami mau sepakat dengan semuanya itu Tuhan. Sehingga itu terjadi dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami, dalam masa depan kami. Kami memperoleh segala sesuatu yang luar biasa daripada Engkau. Dari hidup kami seperti Engkau tidak biasa-biasa saja, tetapi hidup kami hidup yang menjadi berkat bagi kami dan bagi keluarga kami dan bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Roh Kudus yang memimpin kami, memberikan pewahyuan, hikmat dan pengetahuan, memberikan kami damai sejahtera sukacita, sehingga kami boleh menerima semua yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang ucap syukur sepakat berkata amin. Silakan dulu. Shalom. Shalom. Rasanya tinggi sekali ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ditanya lagi apa kabar hari ini? Jawabannya I'm blessed. Ya, aku diberkati. Amin. Apa kabar hari ini? I'm blessed. Haleluya. Siapa yang merasa dirinya dikasih oleh Tuhan? Siapa yang merasa dirinya disayang oleh Tuhan? Katakan kiri kananmu, kamu juga disayang oleh Tuhan. Aku juga menyayangimu. Haleluya. Besok main bareng ya. Hari ini saya mau sharing tentang kebenaran karena iman, ya. Bukan dari usaha. Ya. Saya mau tanya dulu ya kan. Nah kalau misalkan nih, bayangkan ya, ada tangga, ya misalkan tangga ini ya. Nah ada tangga, ya kan, dan tangga itu nggak ada ujungnya, pokoknya naik aja. Ya. Apa yang Bapak Ibu rasakan kalau naik tangga itu nggak ada ujungnya? Rasanya apa? Naik tangga terus, nggak ada ujungnya. Pokoknya naik, misalnya boleh, tapi naik terus, nggak ada ujungnya. Rasanya gimana sih? Capek. Frustasi nggak? Frustasi, stres nggak? Lapar nggak? Jadi ya kemarin luar biasa ya, ketika kami naik ke sini naik motor ya, ada yang harus berhenti dan jalan ya. Tapi kami terus naik, karena apa? Kami tahu ujungnya luar biasa di tempat ini ya kan, ada ujungnya ya, kami naik semangat ya kan. Tetapi kalau nggak ada ujungnya dan capek, lapar, frustasi, stres itu terjadi. Amin. Ya. Jangan mau seperti itu. Nah, begitu juga kalau usaha manusia ini, usaha kita ini untuk mencari kebenaran, ya tanpa Kristus, capek, nggak nyampe. Ini aku udah bener apa belum? Udah layak apa belum? Ya, nggak jelas. Ya. Nah, demikian juga suatu saat ini ada konser, ya, ada konser. Ada tiketnya katakanlah harganya mungkin 5 juta. Konsernya sangat disenangi, sangat luar biasa, artis terkenal, artis yang sangat jadi idola, 5 juta tiketnya. Siapa yang mau beli? Artisnya Kristus aja belum tentu ada yang mau beli ya kan? Ya, 5 juta ya, tapi sampai berapa miliar gitu. Ada tiketnya seperti itu ya kan? Nah, siapa mau beli? Siapa mau ingin datang nih ke konser itu? Siapa mau ingin datang? Ya,
Kalau konser itu benar-benar idola yang kita benar-benar idolakan, ya kan? Pasti banyak yang datang. Tapi kalau bayar nanti dulu. Masalahnya ada yang duitnya, ya. Tetapi tiba-tiba ada konser yang luar biasa bagus, tiketnya dibagi gratis. Mau datang nggak? Datang pasti. Pokoknya ada jajanan nih, ya kan? Apalagi ada kulinernya, ya pasti datang. Ya. Nah, inilah bedanya usaha kita dengan anugerah Allah. Ya. Keselamatan itu bukan hasil usaha kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi itu pemberian gratis yang sudah dibayar Yesus di kayu salib. Ya. Kenapa gratis, Bapak Ibu Saudara? Kenapa gratis? Karena tadi kita nggak bisa bayar konsernya tadi, nggak bisa bayar Kristus, nggak bisa bayar harganya, maka dikasih gratis. Siapa mau yang gratis? Ya. Dan hari ini banyak orang yang mau bayar juga gitu loh, aneh gitu loh. Dikasih gratis, tapi aku mau bayar harga nih Pak Sam, untuk supaya aku bisa ngalami ini semua, untuk aku bisa sukses. Mereka mau bayar harga, ya kan? Padahal harganya sudah diberikan gratis, ya, sama Kristus. Ya. Nah, kalau ada misalkan yang muda-muda yang masuk universitas, ya kan? Apa sih syaratnya? Ya, masuk universitas, syaratnya apa? Harus ada ujian, harus ada nilai yang harus dipenuhi, benar ya? Ya kan? Kemudian kerja, syaratnya apa? Harus punya keterampilan, punya pengalaman. Hari ini seperti itu. Ya. Nah, suatu saat kok direkrut, aku mau kerja, ya bekerja aja, enak nggak? Itu kesaksian anak saya, ya, waktu lulus dari SMK di Yogyakarta, SMK Koperasi, ya, dia bilang sama saya, "Ah, aku mau pengen kuliah." "Bener nih kamu pengen kuliah?" "Iya." "Kamu percaya bisa kuliah?" Karena dia ngerti kerjaan bapaknya seperti apa, gitu. Keuangan bapaknya juga dia tahu. "Kamu ingin kuliah?" "Bener." "Oke, yuk minta sama Tuhan." Itu aja. Ya, minta sama Tuhan, doa, ya. Saya senang pada dia. Dia kalau doa sangat sederhana, singkat, jelas, ya, nggak berdetail. "Bapak, aku pengen kuliah." Pak gitu Pak. Besoknya tiba-tiba dia dihubungi, dipanggil di Asmi Santa Maria, Pak. Ya, jalan bener itu. Kita dipanggil untuk datang, sampai di sana ditanya, "Pak, anaknya mau kuliah dari sini?" "Oh, mau." "Jurusannya apa ini?" "Terus syaratnya apa?" "Bapak, syaratnya cuma bayar 100.000. 100.000 tok untuk administrasi di luar. Sampai dia lulus, nggak ada bayar sama sekali." Nah, jadi itu anugerah yang luar biasa dari kami. Ya. Dan anak saya tidak terus, wah aku enak-enakan, wah aku nggak bayar apa-apa. Dia asal-asalan enggak. Dia lulus akhirnya kumlot juga, ya, cepat lulusnya. Ya, karena dia tahu ini anugerah Tuhan. Ya, dia ambil kesempatan itu untuk kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi dia tidak berusaha untuk dia itu dapatkan fasilitas baik dengan usaha dia enggak. Tapi karena dia sudah dapatkan fasilitas yang luar biasa itu, dia kerjakan dengan giat. Sampai hari ini, ya, dia giat sekali. Dia kayaknya tidak ada hubungannya, dia saat ini jadi choreo dance, ya, dia guru choreo dance di Jogja, ya, banyak anak kecil itu kalau dilatih dia sering juara, itu promosi daripada Tuhan. Dia sadar betul. Kenapa? Dibanding dengan senior-seniornya dia belum apa-apa, tapi dia boleh bisa menikmati promosi daripada Tuhan, ya. Dia di Jogja, saya di Semarang, hampir tiap malam kalau kami calling teleponan, ya, bisa 1 jam 2 jam dia belajar bagaimana mengandalkan diri dengan Tuhan, ya kan? Dia semakin giat, ya. Nah, bangsa-bangsa, ya, kalau kita baca di Roma, ya, Roma 9 ayat 30 sampai 33. Mari kita buka, ya. Roma 9 ayat 30 sampai 33.
Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Roma 9 ayat 30 sampai 33. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai pada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Ayat 33, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Ya, jadi ini batu sandungan, bukan batu penjuru, diletakkan di situ sebagai batu sandungan. Tapi kalau kita percaya dengan batu sandungan itu, ya, tidak akan dipermalukan. Ya. Bangsa-bangsa ini yang tidak mengejar kebenaran memperoleh kebenaran. Yang mengejar malah nggak bisa dapat. Yang mengusahakannya nggak bisa dibenarkan. Ya. Karena kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran karena iman. Gitu. Ya. Nah, kebenaran adalah anugerah, bukan usaha kita. Baik, saudara. Ya. Paulus berkata orang-orang non-Yahudi yang tidak mencari Allah dengan Taurat, ya, justru memperoleh kebenaran karena iman. Kenapa? Ya, padahal Taurat ini adalah standar tertinggi hukum dalam kerajaan Allah. Ya. Pernah ada di Alkitab diceritakan orang yang bisa mencapai hukum Taurat 100%? Pernah nggak? Nanti kita lihat siapa yang pernah mencapai itu. Ya. Nah, Taurat itu seperti ini Bapak Saudara, seperti kaca. Ya. Ini kaca, kacanya bersih, kaca utuh. Ya. Satu titik aja retak, satu kacanya retak semua, nggak bisa dipakai. Itu bukan Taurat. Makanya dikatakan satu iota saja, satu tanda baca aja nggak ada. Gagal. Dan hari ini percaya belum ada satu orang pun yang mencapai itu kecuali siapa? Tuhan Yesus. Nah, prinsip yang penting adalah Allah menganggap benar orang yang percaya, bukan orang yang berusaha untuk dipercaya. Itu prinsip yang harus kita ingat. Jadi hari ini siapa yang hidupnya benar? Katakan. Siapa yang percaya dirinya sudah menerima anugerah Tuhan, keselamatan? Oh, belum benar udah menerima keselamatan? Ayo, kita tangan lagi. Siapa yang hari ini hidupnya benar? Masih yang ngatur lagi? Ayo. Siapa yang hidupnya hari ini benar? Siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Alkitab berkata, dengan hati percaya dan mulut mengaku, dia dibenarkan. Amin. Siapa yang sudah mengaku benar? Masih belum mengaku benar. Bapak Ibu Saudara, kita selalu terintimidasi bahwa aku masih suka ngomel, aku masih belum bener, aku masih hidupku masih suka aneh-aneh. Ya, tapi kita nggak yakin, nggak percaya bahwa hidup kita ini sudah benar. Karena apa? Karena hadiah kebenaran yang diberikan Tuhan pada hidup kita. Amin. Ya, jadi kalau kita berusaha benar, nggak ada bisa tadi. Tapi kalau kita terima, siapa yang pernah menerima hadiah dari orang yang memberi hadiah? Siapa yang pernah terima hadiah? Diterima nggak? Ketika kita terima hadiah, misalnya terima hadiah TV ini menjadi milik kita atau tetap milik orang yang ngasih?
milik kita. Jadi kalau kita diberikan kebenaran yang Tuhan, kebenaran itu milik siapa? Milik kita. Jadi siapa yang benar hidupnya? Amin. Mantap gitu loh ya. Berarti saya benar nih, ya. Saya benar nih ada di hadapan Kristus. Dulu sebelum ada penebusan dosa, ya, Bapak ini lihat diri kita ini dosa gitu, ya. Makanya kepengennya murka aja marah-marah gitu, ya. Tapi kita punya Allah yang kasih, amin. Tetapi ketika Kristus menebus kita, ya, kacamatanya ganti, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita pakai kacamata warna merah, ya, yang kita lihat semua ini warnanya apa? Putih. Kalau merah, ya dilihat merah. Tapi kalau kacamatanya bening, ya dilihat apa? Kasih apa? Nah, dulu Bapak melihat kita ini dosa. Kenapa? Belum ditutupi oleh darah Kristus. Tapi setelah kacamata diganti dengan kacamata Kristus, Bapak melihat kita ini benar. Amin. Bapak melihat kita ini kudus karena yang dilihat Kristus di dalam kita. Makanya kalau kita tidak yakin ada Kristus di dalam kita merasa terintimidasi, merasa belum benar terus. Padahal kita ini sudah benar. Jadi perbuatan kita sehari-hari dimotivasi supaya kita benar, supaya kita benar, supaya kita benar, supaya kita layak, supaya kita diampuni. Tapi kalau kita sudah ngerti, oh ya, aku sudah dibenarkan oleh Tuhan, aku sudah diberikan kekudusannya Tuhan, aku sudah diberikan kelayakan, ya, segala perbuatan kita bukan untuk benar lagi. Tapi ketika aku sudah benar, aku giat melakukan kebenaran. Amin. Ya, karena tidak ada orang yang sempurna. Kadang-kadang orang terintimidasi. Katanya sudah bertobat, terima Yesus, kok masih rokok, kok masih ngomel. Ya, dulu ketika saya belum terima Tuhan Yesus, badan saya gendut. Setelah terima Yesus, apa badan saya berubah jadi langsing? Enggak kok, enggak bisa. Jadi ketika kita terima keselamatan itu, yang berubah apa yang tidak berubah? Yang lahir baru apa ya? Sikap hati. Oke. Kalau sikapnya masih marah-marah, berarti sudah terima kebenaran belum? Iya. Nah ini ada di masalah ya. Tubuh kita ini terdiri dari 3 ya. Apa aja? Tubuh, jiwa, roh. Ya, firman Tuhan katakan tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kita lahir baru, ya, siapa yang lahir baru? Roh kita. Bisa dilihat ya roh kita? Tidak bisa. Karena tidak bisa terlihat roh kita, sehingga apa? Kita, oh, aku masih marah ya, berarti aku belum lahir baru. Nah itu bahayanya di situ. Kalau kita nggak ngerti di situ. Jadi roh kita ini benar-benar baru. Roh bukan bayi lagi, bukan bayi roh, tapi roh yang sudah sempurna. Kenapa? Karena roh kita menjadi satu dengan roh Kristus. Sebelum kita lahir baru, roh kita ini mati, terpisah dari Allah. Tapi ketika kita lahir baru, roh kita menjadi satu dengan roh Kristus. Roh kita yang tadinya mati hidup, artinya hidup terhubung oleh sumber kehidupan, yaitu Bapa. Amin. Ya. Jadi kenapa kita ini menjadi baik Allah? Ya. Karena kita sudah kudus, sudah benar di hadapan Bapa. Tapi jiwa kita, tubuh kita masih belum. Jiwa kita masih proses. Makanya firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Pembaharuan akal budi dilakukan kapan? Setiap hari. Dari apa? Dari firman Tuhan. Jadi gambaran roh kita ini seperti apa? Kalau kita bercermin, ya, kita bisa tahu ya. Kita ganteng, apa ganteng banget, kita bisa tahu. Kita cantik atau kritik atau rambutnya lurus, kita tahu nggak? Tahu ya. Jiwa kita bisa ngerti ya, kita bisa tahu nggak tentang jiwa kita? Tahu. Oh ini sukanya ya orangnya lemah lembut, ya kan, sabar, ya. Kalau saking sabarnya kalau marah-marah terus, ya karena sabar marahnya itu ya.
tekung, ya kan, orang ini bisa, tapi kok roh kita tidak bisa. Segala sesuatu tentang roh kita yang baru, supaya kita bercermin dari mana? Dari firman Tuhan. Jadi kalau kita mau seperti roh kita belajar tiap hari tentang firman Tuhan yang menyatakan bagaimana roh kita itu. Jadi kalau kita mau hidup seperti Kristus hidup, dan Kristus hidup ada di dalam roh kita, mau nggak mau kita harus belajar firman Tuhan. Amin. Makanya itulah pentingnya pertemuan-pertemuan ibadah. Pentingnya kita bersekutu di dalam keluarga. Pentingnya kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya kita ngerti, oh aku ini orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah dikuduskan. Aku harus seperti apa hidupku? Kalau kita nggak pernah diajari itu, makanya Tuhan bilang berkata seperti ini. Tuhan tidak berkata, ayo kamu sekolah teologi enggak. Tapi apa? Jadikanlah semua bangsa murid. Supaya apa? Supaya kita belajar. Dan menjadi murid itu tidak 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Seumur hidup. Makanya nggak ada orang yang bisa menyombongkan dirinya bahwa aku sudah sama seperti Kristus. Kita sudah segambar ketika kita lebar. Sama, sudah segambar dengan Kristus. Tapi pikiran kita, kehendak kita, perkataan kita harus diperbarui demi hari. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Amin. Makanya gak heran ya, ketika kami ngobrol dengan Pak Yunus kemarin ya. Gak heran ketika kita ngomong sama orang, kita bisa tahu, oh, kamu orang Kristen. Orang Kristen itu baik ya, sabar marah. Artinya apa? Itu muncul dari dalam diri kita yang kita tidak sadar. Dari apa? Dari roh kita. Roh kita yang sudah lahir baru itu selalu menghasilkan buah roh, buah kebenaran, buah pertobatan. Itu selalu, ya. Walaupun kita lagi stres, walaupun kita lagi frustasi, walaupun kita lagi marah, sedih, lagi lapar, roh kita terus berbuah, tidak terpengaruh itu semua. Makanya apa? Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, jangan tutupi itu dengan kedagingan kita. Jangan tutupi buah-buah roh itu dengan apa ya? Dengan paradigma lama kita yang belum diperbarui. Ya. Nah, seperti itu. Jadi mulai nanti ketika kita sudah terima tubuh dan darah Yesus seperti nanti kita seperti itu, ya. Kita sudah tahu bahwa kita sudah dibenarkan, sudah dilayakkan. Hidup kita ini sudah benar di hadapan Bapa. Tinggal bagaimana kita memperbarui akal budi kita supaya menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Amin. Ya. Nah, perbuatan hukum Taurat itu dilakukan untuk mendapatkan perkenanan Allah. Apakah masih tidak perlu lagi hukum Taurat? Masih perlu, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk kita memperingatkan orang-orang yang belum mengalami keselamatan, yang belum mengalami lahir baru. Kalau kamu belum diselamatkan, belum lahir baru, kamu harus hidup sesuai dengan hukum Taurat. Tapi ya tadi itu tadi, tidak ada ujungnya, naik terus. Tidak ada ujungnya. Ya. Tapi perbuatan iman, kita bicara tentang iman, perbuatan kita berdasarkan iman, ya seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Taurat, tapi dia dibenarkan karena iman, itu dilakukan karena sudah menerima perkenanan Allah. Amin. Ya. Jadi kalau kita bekerja, misalkan ini masuk kerja, kita bisa bekerja di kantor itu kalau kita sudah diterima, benar nggak? Bukan bekerja dulu untuk bisa diterima, enggak. Sama, kita harus diterima dulu oleh Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, oleh surga, baru kita bisa melakukan apa yang harus dilakukan di kerajaan surga. Dan kerajaan surga bukan nanti Bapak Ibu, tapi hari ini. Ya, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Sehingga apa? Kita tidak berkutat lagi dengan dosa, dengan masalah dosa itu sudah selesai. Tetapi kita berkutat dengan kebenaran-kebenaran Allah.
kebenaran diri Allah yang menjadi dasar kita melakukan segala sesuatu di dunia ini. Sudah sempurna? Belum. Step by step. Tapi itu tidak mempengaruhi keselamatan kita, kebenaran kita. Karena itu sebuah hadiah. Ya. Nah, Yesus menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Mengapa? Karena orang yang religius, yang agamawi, harus mengakui bahwa semua usahanya adalah, kalau kita baca di Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Sudah ketemu? Amin. Saya kenapa bertanya seperti itu? Karena saya juga ditegur sama jemaat saya. Kalau belum pada ketemu Alkitabnya, jangan dibaca dulu sampai semuanya ketemu, ya. Yesaya 64 ayat 6 sudah ketemu? Amin, ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan kesegala, ya, segala, ini semuanya, ya, ada kecuali segala kesalehan kami, ya, kesalehan, ya, seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Segala kesalehan dianggap kain kotor, segala kesalehan dianggap kejahatan. Jadi kalau kita berdasarkan hukum Taurat, tidak ada satupun di dunia ini yang akan selamat. Benar? Karena perbuatan salah kita ini nggak layak di depan surga. Kalau kita baca cerita di Matius 19, ya. Matius 19 ayat 16 sampai 23 itu tentang seorang muda yang kaya raya itu, ya. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia berkata, guru, ya, guru yang baik, ya. Dia nggak berani nyebut Yesus itu Tuhan. Tapi dia bilang, guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia menantang Yesus nih, ya kan? Matius 19 ayat 16 sampai 23. Cerita yang sudah terkenal, ya. Nah, apakah sebabnya kau bertanya padamu tentang apa yang baik? Tuhan bertanya, hanya satu yang baik. Tetapi jika kau ingin hidup, masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Yesus tahu orang ini orang yang rajin melakukan perintah. Itu dulu, Tuhan step itu dulu, ya. Tapi orang itu berkata apa? Kata orang itu kepada perintah yang mana? Kata Yesus, dia definisikan semua tentang hukum Taurat, ya. Orang muda itu jawab apa? Semuanya itu, berarti semua hukum Taurat, ya. Dia katakan, ya, sudah aku turuti. Apalagi yang masih kurang? Dia nantang Yesus pada waktu itu. Dia berani, karena semuanya bagi dia, semua sudah turuti Yesus. Apalagi yang kurang? Ya kan? Yesus sudah berkata, jika kau tidak sempurna, berarti ada yang lebih sempurna daripada hidup baik, hidup yang saleh, hidup yang kudus. Ada yang lebih sempurna dari itu semua. Hidup yang menuruti hukum Taurat, ada yang lebih tinggi lagi, ya. Gimana? Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu pada orang miskin, maka akan beri harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Endingnya apa? Orang muda itu masih di situ ikut Tuhan Yesus, apa pergi? Pergi. Ya. Dan Tuhan berkata, aku berkata padamu, sesungguhnya suka saya bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi orang muda ini merasa dirinya sudah melakukan semua hukum Taurat, segala kesalahan, ya, sesuai dengan hukum Taurat, ya. Tetapi Yesus tunjukkan bahwa dia belum melakukan itu semua. Seperti kaca tadi yang kata, yaitu apa? Masih ada ilah lain di hadapannya, kekayaannya, kebenarannya. Hati-hati, kebenaran bisa menjadi ilah kita. Kesuksesannya itu bisa menjadi ilah. Ya, Tuhan mau tunjukkan bahwa kamu belum melakukan semuanya. Kamu masih ada ilah lain di hadapan.
Maka orang muda ini sedih. Ya, dan dia berkata, begitu banyaknya hartanya, ya, dia eman untuk meninggalkan itu semua untuk ikut Yesus. Jadi ini satu-satunya di Alkitab yang berani ngomong bahwa dia itu benar, sudah lakukan semua untuk Taurat. Ya. Nah, bagi orang yang percaya Kristus adalah batu penjuru yang kokoh, amin. Ya, tapi barang siapa yang tidak percaya, Kristus ini menjadi batu sandungan bagi setiap orang. Ya, kita mau berdiri di mana? Ya. Waspada terhadap iman yang salah arahnya. Orang yang Yahudi rajin beragama, melayani, aktif di gereja, ya, tapi mereka tidak sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Itu yang membuat mereka susah untuk menerima kebenaran Tuhan. Ya. Jadi apakah beragama, berbuat baik itu penting sekali, ya kan? Tetapi jangan letakkan dasar iman kita dari itu semua. Tapi karena apa? Karena kebenaran daripada Kristus, kebenaran kekudusan daripada Kristus yang dianugerahkan dalam hidup kita, bukan usaha kita untuk kita mulai kebenaran. Amin. Ya, perbuatan baik adalah buah syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bekerja dengan baik, kita beribadah dengan baik, kita berbuat saleh, bukan untuk Bapak Ibu diselamatkan, tetapi karena bersyukur Bapak Ibu sudah benar, sudah kudus, sudah diselamatkan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, hari ini kita mengerti, ya, bahkan jangan mengandalkan diri kita sendiri untuk diterima oleh Allah. Tapi kita benar-benar sungguh-sungguh sudah mengucap syukur. Begitu besar karya Tuhan di atas kayu salib, dan seorang pun tidak mampu membayar itu semua. Hari ini kita hidup di dalam berkat-berkat-Nya. Hari ini kita hidup di dalam kasih karunia-Nya, di dalam anugerah-Nya. Hari ini kita hidup di dalam manual book-Nya untuk kita hidup sesuai, ya, dengan segala sesuatu yang Dia sudah sediakan dalam hidup kita. Bukan berusaha lagi untuk berkenan. Engkau sudah benar. Jadi kalau kita masuk dalam doa, misalkan, ya, jangan kita berharap menunggu Tuhan hadir, Bapak Ibu Saudara. Apalagi sampai kita rasakan dingin semua. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa sebelum kita datang berdoa, bersujud, Tuhan sudah hadir di situ. Dia sudah menunggu kita, anak-anaknya. Bahkan Dia katakan kepada murid-muridnya, jangan halangi anak-anak itu datang padaku, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Hari ini kita terima kekudusan daripada Dia, kebenaran daripada Dia. Kita inilah ahli waris kerajaan surga. Amin. Kita ini pemilik kerajaan surga. Jangan ada yang menghalangi kita. Agamawi apapun itu, ya, di dalam kita sudah ada hadirat Tuhan. Ya, hargai itu semua. Dengan perbuatan, ucapan kita, syukur kita, ya, hargai itu semua. Bukan untuk kita dilayakkan, kita sudah layak, tapi karena rasa syukur kita lakukan ibadah-ibadah itu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita datang, Tuhan, aku sudah datang, Tuhan. Terima kasih, Engkau sudah menunggu-nunggu aku. Ya, hari ini aku mau menyembah Engkau, memuji Engkau. Hari ini aku percaya penuh bahwa hidupku tidak sama lagi dengan hidup Engkau. Kalau Ibu Saudara, perkataan firman Tuhan, 1-2 orang sepakat di dalam namaku, aku ada. Bukan dia belum ada, Bapak Ibu Saudara. Dia, aku ada, dikatakan seperti itu apa? Dia mau menyatakan keberadaannya. Sama ketika kita lagi kumpul ini, kadang-kadang nggak sadar, ternyata Pak Yunus sudah ada. Ya. Tetapi ketika kita ngobrol sama dengan Pak Yunus, Pak Yunus juga menanggapi. Artinya seperti itu. Ketika kita berkumpul sepakat di dalam nama Yesus, Yesus yang tadinya sudah ada, Dia diajak ngobrol sama kita. Dia sehingga apa? Dia menanggapi apa yang ada di dalam hati kita, harapan kita, keinginan kita, masa kesukaran kita, masa depan kita.
dan dia mau keberadaannya itu dinyatakan, dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, itu dia yang dia mau. Supaya apa? Supaya kebenaran kita ini tidak hanya sekedar status identitas kita, tetapi itu dinyatakan sehingga kita, ketika orang melihat kita, oh ya, dia orang yang benar, orang di dalam Kristus. Aku mau menikmati apa yang dia punya supaya aku juga punya. Sehingga ketika kita datang mengikuti seseorang, ya, tidak dengan rangkaian kata-kata, tidak dengan rangkaian teori, tetapi dengan buah yang keluar otomatis dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita mau dipakai dia. Karena kita merasa kita sudah layak, sudah benar. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus. Aku mengakui bahwa kami mengakui bahwa semua usaha kami tidak akan pernah cukup untuk menyenangkan Engkau. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan kami dan membuat hari-hari kami penuh dengan hal-hal yang luar biasa, Tuhan. Kami mau hidup di dalam anugerah-Mu. Kami mau berbuah di dalam iman kami. Dan kami tidak mau terikat lagi pada usaha kami, usaha manusia untuk kami selamat. Tetapi kami sadar bahwa kami sudah memperoleh kebenaran-Mu, kami sudah memperoleh kekudusan-Mu, kami sudah memperoleh kelayakan-Mu. Bahkan kami anak-anak yang Kau kasih, yang Kau sayang, Tuhan. Dan kami menerima semua warisan surga dalam kehidupan kami. Sehingga hari-hari kami, Tuhan, mengalami promosi dan promosi untuk kami menerima yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, mari Roh Kudus sejak hari ini yang membimbing kami, mengajar kami untuk kami menjadi sama serupa seperti Kristus, sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dasari perjamuan kudus pada hari ini dengan Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan dari kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang besar melalui Yesus Kristus. Hari ini kami datang bukan dengan rasa takut, bukan dengan rasa tidak layak, tetapi dengan hati yang penuh syukur. Karena Engkau telah menjadikan kami layak melalui darah Yesus. Kami percaya perjamuan ini adalah peringatan akan karya salib yang sudah selesai. Bukan karena usaha kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia. Dan kami siap menerima tubuh dan darah. Mari bagikan tubuh dan darah Yesus. Bye.
Dan kita berkata bersama-sama dengan pengakuan bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus karena tubuhmu telah diserahkan bagi kami melalui bilur-bilurmu kami telah sembuh. Saat kami makan roti ini kami menerima dengan iman kesembuhan, kekuatan dan pemulihan yang Engkau sudah sediakan. Kami terima sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita angkat sama ini dan kita teduhkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus karena darah-Mu tercurah bagi kami untuk pengampunan dosa. Darah-Mu telah membersihkan kami sekali untuk selamanya. Kami tidak lagi hidup di bawah penghukuman karena kasih karunia-Mu sudah membebaskan kami. Saat kami minum dari cawan ini, kami mengingat bahwa kami sudah benar di hadapan-Mu karena iman, bukan karena perbuatan kami, melainkan karena kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari makan. Kita bersyukur. Terima kasih Bapak untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar. Kami percaya melalui perjamuan kudus hidup kami diperbaharui, tubuh kami dikuatkan, dan iman kami diteguhkan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan sama-sama berdiri, kita doakan kepada dari kita kita serahkan ke dalam Tuhan supaya boleh dipakai oleh Tuhan dengan depannya dalam pelayanan, dalam kuliah ataupun juga sesuatu hal yang menjadi dengan ditambahnya 1 tahun itu dia bukan menjadi lemah tapi menjadi dewasa rohaninya, bukan ada dewasa tapi rohanianya, imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan oleh anugerah dan kasih setia Tuhan yang telah Engkau nyatakan dan Engkau berikan buat kedua anakmu ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang saat ini telah diterimanya Tuhan dari Engkau, yaitu dengan ditambahkan 1 tahun di bulan ini, biarlah Tuhan akan tolong untuk ke depannya tetap ada dalam pemeliharaan, tetap ada dalam penyertaan dan juga perlindungan Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan akan memberkati Lena, Engkau memberkati Menegak, supaya semuanya ini Tuhan akan terus berkati, Tuhan terus akan menuntun, Tuhan terus akan memulihkan apapun yang menjadi pengharapan dan kerinduannya, cita-cita dan segala sesuatu yang terus dikumpulkan hari-hari. Semua kami taruhkan dan kami serahkan karena sesuai dengan janji firman-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan telah menyatakannya dengan nyata kepada kedua kita. Terpujilah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami
serahkan kedua hanya bagi kemuliaan dan keabsahan hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Yang pertama, kami atas nama jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mbak Ika dan Ibu Rena yang di bulan ini berulang tahun. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai di sepanjang hidupnya. Kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan tadi boleh membangun di dalam hidup kita. Kita juga sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Biarlah setiap tubuh dan darah Kristus itu boleh semakin menguatkan iman kita, boleh menjadi kesembuhan di setiap sakit penyakit kita, bahkan senantiasa mengangkat ketika kita terjatuh, ketika kita lemah, kita akan kembali pulih seperti semula. Engkau terus memperbolehkan kami Tuhan untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, bahkan untuk mempersembahkan tubuh kami Tuhan, agar semuanya ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang dari Semarang Tuhan boleh melayani kami, boleh membuka mata hati kami, bahkan boleh mengingatkan kami untuk kami selalu berserah kepada-Mu Bapa. Hamba-hamba-Mu ini kiranya Engkau terus sertai, Engkau pakai di dalam seluruh kehidupannya, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, anak cucu mantunya, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus. Biar banyak orang Tuhan melalui hamba-hamba-Mu ini semakin dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
kalau nanti siang mungkin akan meninggalkan tempat ini. Kami rindu kuasa daripada Tuhan Yesus menyertai mereka Tuhan sampai ke tempat mereka tanpa kekurangan suatu apapun. Biarlah berkat Tuhan selalu menyertai hamba-hambamu ini dimanapun mereka berada. Pada siang hari ini juga Tuhan, kami terus membawa hamba-Mu Bapak Ibu Yunus ke dalam tangan kasih-Mu sebagai gembala Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan Yesus dalam langkah hidup mereka. Kami rindu terus Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk memberkati wilayah ini Tuhan, bahkan untuk wilayah Kulon Progo Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah menentukan hamba-Mu ini di tempat ini Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam di Tuhan ini Tuhan. Kami juga percaya masa depan wilayah Kulon Progo ini Tuhan melalui hamba-Mu ini akan banyak diberkati Tuhan. Kami juga terus menopang Tuhan apapun yang di dalam pergumulannya, apapun di dalam persoalan kehidupannya Tuhan, Engkau sediakan yang terbaik. Anak cucu mantunya Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam harapan mereka Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk Pak Kerman, biarlah yang saat ini mengalami batuk Tuhan, Engkau turun campur tangan Tuhan sehingga batuk ini Tuhan ada dalam indah-Mu Tuhan. Engkau nyatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Mas Kekno dan istri Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami rindu Roh Kudus memimpin, membimbing agar semakin hari menemukan Engkau Tuhan. Semakin hari semakin giat Tuhan. Cinta-Mu yang mula-mula Engkau turunkan atas hamba-Mu ini, dan kiranya juga menjadi berkat buat lingkungannya, buat Menggoro Tuhan Yesus, agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur dan berterima kasih kalau pada siang hari ini boleh bertemu kembali dengan Pak Jono Tuhan. Kau sudah memberkati, menjagai di dalam pekerjaannya sehingga kami boleh bersukacita hari ini bersama-sama untuk menunaikan ibadah Tuhan. Kiranya juga Engkau terus berkati Pak Jono Tuhan, sekeluarga, anak cucu mantunya Tuhan. Kami serahkan terus Tuhan Yesus, apapun yang jadi pergumulan keluarga ini, kami percaya tangan-Mu akan lebih kuat lagi Tuhan menyertai Tuhan. Kami juga berdoa terus untuk Ibu Sri Tuhan. Kami terus meminta pertolongan daripada Engkau. Engkau turut berperkara Tuhan untuk kesehatannya Tuhan. Terus harapan yang baru Tuhan, kuatkan hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan jemaat-Mu satu persatu di ruangan ini Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus, yang lemah Tuhan Kau kuatkan Tuhan Yesus. Yang kurang harapan Kau berikan harapan yang baru. Karena kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memiliki jalan yang terbaik daripada Tuhan. Berkati setiap ternak mereka, berkati setiap ladang mereka, berkati setiap usaha apapun yang mereka perbuat Tuhan Yesus. Kau jadikan berhasil. Tidak lupa Tuhan, berdoa untuk anak-anak-Mu remaja, anak-anak-Mu yang kuliah, bahkan yang masih TK, yang SD Tuhan. Kami rindu Roh Kudus terus memimpin mereka. Kau taruhkan roh takut akan anak-anak-Mu ini, sehingga setiap hari mereka boleh menyenangkan Engkau, boleh taat dan patuh akan orang tua, dan juga patuh taat akan Tuhan sendiri Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus memimpin mereka, sehingga pribadi lepas pribadi Tuhan, mereka boleh menemukan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami juga berdoa, kuduskan, sucikan hamba-hamba-Mu yang satu minggu ini pelayanan Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan mereka Tuhan, sehingga mereka layak di hadapan-Mu Tuhan. Boleh membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Bapa di surga, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami taruhkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Shalom-Mu untuk bangsa ini turun Tuhan Yesus. Kedamaian Tuhan Yesus, sukacita Tuhan, keamanan Tuhan Yesus Kau akan berikan kepada bangsa ini Tuhan. Kami rindu saat ini terus Tuhan, Kau bekerja Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap pemimpin-pemimpin kami, biar mereka memiliki roh takut akan Tuhan. Sehingga keputusan apapun itu yang terbaik Tuhan Yesus buat rakyat ini Tuhan. Kalau ada pengacau-pengacau yang berpikiran tidak baik Tuhan, kami mau singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga keamanan bangsa ini dari kota pedesaan Tuhan Yesus semuanya ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang terjadi atas bangsa ini, kami mau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, semua oleh karena kebaikan dan anugerah yang besar yang telah Engkau jaminkan di dalam setiap kehidupan kami, dan kami telah menerimanya, dan kami terus akan mengalami hingga sampai akhir hayat hidup kami, tetap ada dalam lindungan dan penyertaan dan dalam pembungkusan oleh kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, sebentar Tuhan kami akan undur dari tempat ini, biarlah dengan wajah Tuhan yang boleh menyinari, menerangi, membarengi di dalam setiap perjalanan kami, dalam pelayanan kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap apapun yang menjadi aktivitas kami. Semua kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan, untuk sepekan dalam pelayanan, untuk sepekan dalam pekerjaan, semua aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu satu persatu. Demikian juga keluarga lepas keluarga, Tuhan akan berkati, dan dengan karya-Mu Tuhan dinyatakan setiap kami semua hanya oleh anugerah kasih dan kemurahan, hanya di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kami hari ini hingga sampai Tuhan datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kiranya